Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur memasuki tahun yang baru ini di tahun 2023 1 Januari. Kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Masiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu bagi kami selama tahun 2022 dan kami memasuki tahun 2023. Itu satu anugerah yang besar yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman Yahweh yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Kasih yang tidak munafik itu dengan membenci yang jahat, dengan berpaut pada apa yang baik. Di dalam kasih persaudaraan yang penuh kasih sayang, seorang terhadap yang lain, dengan saling mendahului dalam penghormatan seorang terhadap yang lain. Dengan kerajinan yang tidak kendor, dengan bernyala-nyala dalam roh, dengan menghambakan diri kepada Tuhan, dengan bersukacita dalam pengharapan, dengan tabah dalam kesukaran, dengan bertekun dalam doa, dengan berbagi dalam kebutuhan orang-orang kudus, dengan mengupayakan keramahan. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan yang bersukacita, dan menangis dengan yang menangis. Saudaraku, tahun 2022 sudah kita lewati. Begitu banyak hal yang kita kerjakan di tahun yang lalu, apakah itu hal yang benar atau hal yang salah? Namun satu hal, kalau kita masih ada sampai hari ini karena anugerah, karena pertolongan daripada Yahweh itu. Maka di tahun 2023 ini, mari kita mulai membuka hal yang baru supaya kita tidak mengulangi kesalahan atau hal-hal yang tidak baik di tahun 2022. Pada kesempatan ini saya berikan temanya adalah rohani yang hidup. Sekali lagi, rohani yang hidup. Dengan kita memasuki tahun 2023 ini, berarti juga kita harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang sudah sangat-sangat semakin dekat. Maka kalau kita ingin bertemu dengan Dia, rohani kita harus hidup. Jangan suam-suam kuku seperti jemaat Laodikia itu, panas enggak, dingin enggak, suam-suam kuku. Jadi kalaupun tahun 2022 rohanimu suam-suam kuku, di tahun 2023 ini rohanimu harus hidup. Saya akan sampaikan apa ciri-ciri rohani yang hidup. Yang pertama-tama, ciri-ciri rohani yang hidup adalah selalu tekun berdoa dalam segala keadaan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5:17, tetaplah berdoa senantiasa. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 7 sampai 10, bagaimana raja di dalam kerajaan Babel itu sudah memutuskan tidak boleh bermohon kepada siapapun selama 30 hari kecuali kepada raja. Daniel sudah biasa dia berdoa 3 kali sehari
Sekalipun sudah ada undang-undang tidak boleh bermohon kepada siapapun, Daniel tetap berdoa 3 kali sehari dan akibatnya Daniel dimasukkan dalam gua singa. Tapi kita lihat singa boleh ada di sekeliling Daniel, tapi karena Daniel tekun berdoa, maka singa itu bisa tertidur karena rohani Daniel itu hidup. Yang kedua, ciri-ciri rohani yang hidup adalah selalu bersyukur apapun yang dialaminya. Kita ingat Ayub pasal 1 ayat 20-21, bagaimana Ayub dalam satu hari hilang harta semua, 10 anaknya meninggal semuanya. Maka Ayub berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Itu sama dengan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi kalau di tahun-tahun lalu engkau sedikit ada masalah, mengeluh, ngomel, menggerutu, di tahun 2023 ini, kalau rohanimu hidup, engkau selalu bersyukur. Sekalipun mungkin kesulitan ekonomi akan lebih sulit, lebih parah di tahun ini, tapi belajarlah engkau mengucap syukur apapun yang sedang terjadi, itu membuktikan rohanimu yang hidup. Yang ketiga, bahwa ciri rohani yang hidup adalah lebih takut kepada Yahweh daripada manusia atau ancaman manusia. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 16-18, bagaimana Raja Nebukadnezar berkata, Daniel, dia berkata kepada Sadrak, Mesak, Abednego, aku berikan kesempatan kepadamu jika engkau mendengarkan bunyi yang berdentang-berdenting, maka engkau harus sembah patung yang kudirikan. Kalau tidak, aku akan membakar engkau hidup-hidup. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego berkata, dengar ya Raja, seandainya Yahweh sanggup menolong kami, kami tidak menyembah patung yang kau dirikan itu. Tapi seandainya Yahweh pun tidak menolong kami tetap tidak menyembah patung yang kau dirikan itu. Kita lihat di sini, Sadrak, Mesak, Abednego tidak ada kompromi untuk menyembah berhala atau dewa apapun. Dia lebih takut kepada Yahweh daripada manusia. Inilah bukti rohani yang hidup. Maka di tahun 2022 kemarin, kalau engkau sering takut ketika diancam tidak boleh beribadah atau yang lain, maka engkau takut. Tapi di tahun 2023 ini, kau harus berubah. Apapun yang terjadi, kau berkata, saya siap mati demi mempertahankan imanku, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dan kita lihat rohani yang hidup dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala pun tidak terbakar. Satu helai rambut pun tidak ada yang terbakar. Itu membuktikan rohani Sadrak, Mesak, Abednego hidup. Maka rohanimu juga harus hidup. Yang berikutnya yaitu bahwa rohani yang hidup selalu tekun memberitakan Injil dan siap mati demi Injil. Sekali lagi, selalu tekun memberitakan Injil dan siap mati demi Injil. Dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 58-60, bagaimana Stefanus dibawa keluar kota dan mereka mengancam, kau tetap memberitakan Injil, kami akan rajam kau pakai batu. Stefanus tetap beritakan Injil. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali semakin dekat. Injil harus diberitakan. Maka jika rohanimu hidup, engkau lebih senang memberitakan Injil daripada kabar-kabar buruk, memberitakan berita-berita yang tidak jelas, memberitakan hal-hal yang tidak membangun iman, tapi engkau lebih senang memberitakan Injil daripada menggosipkan orang lain. Kita lihat Stefanus siap mati karena memberitakan Injil. Yang berikutnya,
Orang yang rohania hidup, ciri-cirinya adalah selalu taat beribadah setiap hari, memuji menyembah Yahweh seperti Hana dalam Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 37. Hana usianya 84 tahun, dia seorang janda, tapi tiap hari dia beribadah, berdoa dan berpuasa. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, semakin tekunlah engkau beribadah, bukan hanya hari Minggu atau hari Sabtu, tapi setiap saat, karena kita tahu tubuh kita inilah bait suci itu, maka kita harus mempersembahkan tubuh kita yang kudus berkenan kepada Yahweh. Itulah ibadah kita setiap saat. Kalaupun ada hal yang tidak menyenangkan, kita tidak perlu menggerutu, ngomel-ngomel, tapi kita belajar mengucap syukur, berarti kita sudah membuat ibadah yang benar dalam hidup kita. Besok lusa akan ada kesulitan yang semakin sulit, engkau tidak perlu menyalahkan siapapun, engkau selalu bersyukur dan bersyukur. Seperti kita ingat tadi Ayub. Dan ciri-ciri rohani yang hidup yang berikutnya terakhir, taat memberi di dalam kekurangan. Sekali lagi, taat memberi dalam kekurangan. Dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4, bagaimana seorang janda pada saat memberikan persembahan, apa yang ada padanya semua dipersembahkan. Jangan gara-gara kesulitan ekonomi kau kurangin persembahanmu, mempersembahkan yang terbaik kepada Yahweh hanya demi memikirkan kalau aku persembahkan segini, gimana nanti beli ini, beli itu, tidak cukup. Engkau harus lebih taat kepada Yahweh seperti janda tadi. Juga seperti janda di Sarpat ketika Nabi Elia sedang kelaparan, dia tinggal punya tepung sekali masak lagi, minyak juga sekali masak lagi, tapi buat bagiku roti, kata Nabi Elia. Dan dia taat di dalam kekurangan dia memberi sehingga hidupnya diberkati. Jadi pada kesempatan ini, saya mengingatkan kepada kita, marilah kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dengan rohani yang hidup, bukan hanya satu hari, tapi setiap saat, setiap waktu, pikiran kita, hati kita, perkataan kita, belajarlah sesuai dengan firman Yahweh. Itu membuktikan rohanimu yang hidup. Sehingga ketika nanti datang Tuhan Yesus yang kedua kalinya, engkau tidak perlu takut. Kapanpun dia datang, dimanapun engkau berada, kalau rohanimu hidup, dijamin masuk surga. Tapi jika rohanimu suam-suam kuku, atau rohanimu mati, pasti engkau tidak akan masuk surga. Jadi, mulailah bangun. Doa tiap hari, baca firman tiap hari, merenungkan firman itu tiap hari, mempraktekkan firman itu tiap hari, sehingga benar-benar rohanimu hidup. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur atas firman-Mu, kami diingatkan kembali detik-detik menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Rohani kami harus hidup apapun tantangan rintangan di tahun ini, yang kami tahu Tuhan Yesus menyertai kami, menguatkan, menghiburkan kami, dan berikan roh-Mu yang ajaib itu, Roh Kudus, menguatkan setiap roh anak-anak-Mu, menguatkan seluruh iman anak-anak-Mu, supaya ketika diperhadapkan dengan berbagai macam masalah keadaan apapun, rohaninya tetap hidup. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak.
Engkau hidupkan juga rohani mereka supaya tetap memprioritaskan, mengutamakan Yahweh dalam hidupnya. Terima kasih, berkati usaha pekerjaan mereka, studinya, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, juga seluruh hamba-hamba-Mu persatukan semua. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.